Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Helen Selina. Saya dari tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian nomor 1 dan nomor 2, yaitu tentang sistem norma dan 4 hakikat dalam kebudayaan. Sistem norma dalam suku Dayak, yang terkhususnya Dayak Kanayan, yaitu dimana kalau kita datang dalam suku ini, kita harus menaati setiap peraturannya. Misalkan dalam makan, di sini dikatakan dalam suku ini biasanya orang jikalau menegur kita atau mengajak makan, jikalau kita tidak memakan atau menyentuh makanan tersebut, maka dalam suku ini mereka membilang dengan nama lain, yaitu polopas, atau dinamakan dengan makan sedikit saja. Karena dalam suku ini jikalau kita tidak demikian, maka kita akan menamakan dengan dapatkan maut. Bahkan dalam suku ini juga, jikalau ada orang yang bersin atau suara burung yang keluar, jikalau pas kita keluar rumah, itu dilarang keras sama orang. Kalau kita keluar, kita akan mendapatkan maut juga, seperti kecelakaan dalam bermotor. Nah, dalam sistem pernikahan, orang Dayak sangat sensi dan namanya menikah dengan saudara. Jikalau ada yang menikah dengan saudaranya tersebut atau pamannya, itu akan mendapatkan hukum adat dalam suatu suku tersebut. Bahkan organisasi ekonomi yang ada dalam suku ini, masyarakat lebih mencari sayur mayur di hutan. Dan dalam sistem ekonomi juga biasanya masyarakat dari pemuda, bapak-bapak sampai dengan pemudinya, mereka akan bekerja dompeng. Nah, di sini biasanya mereka bekerja dompeng dari hari Senin sampai dengan Jumat, dan Sabtu Minggu mereka akan menjual hasil tersebut dan membagikan setiap apa yang mereka dapatkan. Organisasi pendidikan dalam suku Dayak ini, tidak ada yang namanya belajar tentang suku bahasa, yang dimana kita tahu sendiri bahwa suku Dayak ini banyak sekali dan beragam-ragam bahasanya, yang termasuk di dalamnya ada bahasa Hai, bahasa Banana, bahkan banyak sekali juga bahasa-bahasa yang ada dalam suku Dayak tersebut. Dan dalam satu desa per desa itu bisa dikatakan suku bahasanya berbeda-beda sendiri. Bahkan dalam suku Dayak ini ada yang namanya tempat wisata hiburan yang dinamakan dengan air terjun Banangar. Di sini air terjunnya sangat indah dan banyak sekali orang-orang yang dari kampung lain yang berbondong-bondong untuk pergi dan menikmati indahnya air terjun tersebut. Dan bukan hanya itu, di Kalimantan ini juga banyak sekali hasil alam yang lain, seperti dengan gunung, bahkan bukit tinggi atau bukit kelam di daerah suatu kampung tersebut. Nah, sistem norma hakikatnya terwujud dalam suatu dan tersalurkan dalam perilaku manusia tersebut. Yang kedua itu, sistem budaya tersebut telah ada, bahkan terlebih dahulu lahir dari suatu generasi dan tidak akan mati generasi tersebut. Dan yang keempat, perlunya kebudayaan ini diperlukan oleh masyarakat dan terwujud dari tingkah lakunya tersebut. Yang keempat itu, kebudayaan ini mencakup tentang peraturan, bahkan adat istiadat yang ada di dalam suku tersebut. Sekianlah dari penjelasan sedikit dari suku Dayak Kanayan. Terima kasih. Shalom.